I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya perkenalan Bu, saya Muhammad Ali Berliansyah. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini kami mendapati tugas advokasi kebijakan yang dalam hal ini tugasnya itu mewawancarai salah satu pimpinan dari lembaga eksternal yang pernah melakukan advokasi ke ranah pemerintahan seperti itu. Nah, dalam hal ini kami memilih Solidaritas Perempuan sebagai lembaga yang akan kami wawancarai Ibu. Nah, sebelum masuk ke dalam intinya, boleh kita perkenalan terlebih dahulu Ibu. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih adik karena sudah berkunjung ke Sekretariat Solidaritas Perempuan Palembang. Perkenalkan dulu, nama saya Emilia. Saya sebagai Ketua Solidaritas Perempuan Palembang. Yang tepat saat ini bahwa kita berkantor di SPIP, betul. Mungkin saya perkenalkan sedikit ya tentang SP. Nah, jadi SP Palembang ini itu adalah cabang dari Solidaritas Perempuan yang ada di Jakarta. Jadi cabang kita ini ada di 12 provinsi. Salah satunya ada di Palembang, kemudian ada di Lampung, Aceh, dan lain sebagainya, banyak-banyak di 12 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, SP Solidaritas Perempuan Palembang sendiri, kita itu ada 3 kabupaten sebenarnya, 3 kabupaten yang saat ini tempat kita bekerja. Nah, salah satunya kabupaten tempat kita bekerja itu ada di Kabupaten Oganilir, tepatnya ada di Indralaya. Nah, jadi Solidaritas Perempuan Palembang ini sendiri itu adalah organisasi yang memang pemberdayaan perempuan, khususnya di peningkatan kapasitas. Jadi kita memang pernah melakukan advokasi dan sampai sekarang kita selalu melakukan advokasi. Nah, tetapi ya memang yang kita utamanya bahwa Solidaritas Perempuan Palembang ini adalah untuk peningkatan kapasitas terhadap perempuan khususnya yang ada di pedesaan. Mengapa kita memilih mereka yang ada di pedesaan? Karena masyarakat marginal adalah masyarakat yang terkadang suaranya itu tidak pernah didengar. Jadi bukan hanya itu, karena memang satu, mereka punya persoalan. Kedua, mereka perempuan yang memang terkadang tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka. Jadi Solidaritas Perempuan Palembang sendiri dalam hal ini adalah ketika mereka mengalami konflik, misalnya ya, mengalami konflik, jadi kita itu datang untuk meningkatkan pengetahuan mereka, kapasitas dalam hal ini apa sih yang mereka butuhkan gitu. Itu sih sebagai perkenalan bahwa SP ini ada di Kabupaten Oganilir, kemudian Kabupaten Musi Banyuasin, dan kemudian ada di Kabupaten Timur. Iya. Banyak berarti Bu ya. Di dalam 12 provinsi tadi ada lagi anak-anak yang dibawa. Oh ya, ada lagi. Kalau di 12 provinsi ini berbagai macam isu yang diambil ya. Dan rata-rata bahwa mereka ini adalah penguatan terhadap ibu-ibu atau perempuan yang ada di pedesaan khususnya. Ya juga ada di perkotaan. Tapi kalau di pedesaan itu lebih bahwa perempuan itu lebih mereka perlu bagaimana mereka itu meningkatkan kapasitas terkait pengetahuan mereka, baik itu terhadap hukum dan sebagainya. Oke, jadi Solidaritas Perempuan ini tuh sebagai wadah Bu ya untuk mereka-mereka yang apalagi khususnya dalam di daerah kayak gitu Bu ya. Nah, dengan di daerah-daerah tersebut bagaimana cara Ibu mendapatkan informasi bahwasanya mereka ini butuh dari kita gitu. Sebenarnya kita ini lebih ke melihat anggota. Jadi anggota Solidaritas Perempuan misalnya itu kan dari berbagai latar belakang, kemudian ada dari berbagai daerah. Jadi misalnya ada satu anggota
di daerah Ogan Ilir yang memang dia tahu situasi dan kondisi yang ada di tempat mereka. Jadi mereka ketika kita ada rapat internal solidaritas perempuan Palembang, di situ mereka merekomendasikan bahwa salah satu tempat saya itu mempunyai konflik. Jadi itu yang kita utamakan adalah bagaimana kebutuhan anggota itu atau juga apa sih yang direkomendasikan oleh anggota terkait kita mau kemana kayak gitu. Oke, berarti itu biasanya ada rapat mingguan atau rapat bulanan seperti itu ya, Bu, ya, yang mengumpulkan seluruh wanita yang ada di pelosok-pelosok seperti itu. Jadi maaf adik, kita tidak menyebut wanita, tapi kita perempuan. Oh, perempuan. Ya. Oke, baik. Jadi setiap tahun itu ada beberapa kali itu ada diskusi reguler anggota kita sendiri. Jadi itu diskusi anggota itu reguler anggota itu adalah diskusi internal kepengurusan atau internal solidaritas perempuan Palembang. Nah, dalam hal ini adalah berbagai macam yang kita bahas. Salah satunya bagaimana anggota itu merekomendasikan tempat yang harus kita datangi atau kita advokasi, yaitu dalam hal ini peningkatan kapasitas juga. Oke, baik. Nah, untuk itu orang-orang yang terlibat dalam advokasi ini orang-orang yang seperti apa, Ibu? Sebenarnya kalau untuk yang terlibat, kita ini kan punya kerjasama dengan jaringan. Jaringan ini kan ada LBH, ada WALI, ada juga kayak KPA misalnya. Jadi ketika kita mengadvokasi perempuan akar rumput kayak gitu kan, jadi solidaritas perempuan ini hanya menjembatani, hanya memfasilitasi sebagai wadah mereka untuk mereka mengadvokasi. Jadi mereka sendiri yang menyampaikan apa sih yang keluhan mereka itu kepada pemerintah gitu kan. Jadi kita menjembatani kepada pemerintah bahwa perempuan akar rumput dalam hal ini ingin menyampaikan gitu kan, persoalan yang mereka hadapi. Oke, betul. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Bu. Kira-kira ada nggak, Bu, bukti nyata advokasi yang pernah solidaritas perempuan sendiri lakukan? Kalau bukti nyata sih sebenarnya saya cerita sedikit bahwa solidaritas perempuan Palembang sekarang itu fokusnya itu ada di Ogan Ilir. Nah, Ogan Ilir ini mempunyai kasus konflik lahan yang berpanjangan, yaitu antara masyarakat Ogan Ilir dengan perusahaan PT PMU di Cinta Manis. Dalam hal ini, perusahaan ini adalah perkebunan skala besar, yaitu perkebunan tebu. Dalam hal ini kepemilikannya dinaungi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nah, jadi ketika mereka mengadvokasi ada beberapa ya ada data juga yang mereka bawa gitu kan. Nah, kalau untuk dokumentasinya ya jelas ada lah kan untuk hal ini kan. Ya, berhasil yang hasil baik dari jawaban dari pemerintah ataupun juga yang disiapkan oleh para perempuan tersebut kayak gitu sih. Berarti sampai sekarang kasus itu belum terselesaikan, Bu? Belum. Jadi sudah dari tahun 2012 sampai sekarang mereka itu sudah berupaya untuk melakukan penyelesaian konflik tersebut, untuk berusaha agar pemerintah atau juga perusahaan tersebut kayak gitu kan. Mereka ini sudah melakukan beberapa tahapan sebenarnya. Kalau berdasarkan asas kekeluargaan kayak gitu kan, misalnya memang itu ditengahi atau juga moderatori oleh pemerintah gitu dalam hal ini. Tapi upaya-upaya tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat. Kan masyarakat ini kalau misalnya kita mau merujuk ke kasus yang dulu, kan kalau dulu itu kan tanah masyarakat ini tidak ada sertifikat. Mereka ini kan berdasarkan kepercayaan kalau dulu kan. Jadi tapal batas mereka itu batas alam. Jadi mereka tidak perlu surat. Iya. Jadi batasan mereka misalnya pohon nangka, pohon kelapa atau pohon bambu gitu. Jadi itu yang menjadi patok mereka gitu. Ya. Sehingga ada legalitas ya. Tidak ada. Jadi untuk provokasinya jadi selalu diusahakan untuk mitigasi. Jadi agar kalau misalnya berdasarkan mitigasi kan ya masyarakat pasti kalah lah ya untuk di pengadilan gitu. Tapi kalau misalnya diupayakan dengan mereka ada beberapa hal gitu kan, ada beberapa data yang mereka siapkan, ya memang masyarakat dari 2000 ini kasusnya 1982 penggusuran lahan tersebut. Tapi kasus itu mencuat lagi di tahun 2012.
Tapi dari tahun 1982 itu mereka tidak henti-hentinya untuk berusaha agar tanah mereka itu dikembalikan. Karena masyarakat di Kabupaten Mogale Ilir itu mayoritasnya adalah sebagai petani nanas, kemudian padi, palawija dan sebagainya. Sampai sekarang sih sebenarnya mereka masih mengusahakan yang lahan tersisa sedikit, supaya untuk nanam nanas, palawija untuk kebutuhan sehari-hari. Nah tadi Bu juga sudah jelaskan kan sampai sekarang mereka pun masih berusaha kan Bu ya. Nah kira-kira kalau dari teman-teman SP nih ada nggak solusi bagaimana sih supaya kasus ini nih cepat selesai ya Bu? Sebenarnya kalau solusi kita diambil, kita mendengarkan atau juga mendapatkan kesemuanya dari perempuan. Jadi kita tidak yang kalian harus ini, karena kepentingan itu kan ada di mereka. Kita tidak boleh, bukan tidak boleh sih sebenarnya, kita tidak mengarahkan yang bukan itu kebutuhan mereka. Jadi jalan mungkin kalau untuk hal ini SP itu cuma melihat jalan mana yang bisa diambil gitu. Jadi mereka diskusi dengan perempuan akar rumput, SD Palembang gitu kan, diskusi dengan perempuan akar rumput, kemudian di dalam diskusi itu palingan SD Palembang itu nanya gitu kan dengan perempuan akar rumput ini, apa sih yang perlu kita lakukan untuk ke depan. Jadi solusi-solusi itu mereka menciptakan. Jadi kita tidak, bukan kita kayak gitu kan. Cuma kita ini yang mereka, misalnya mereka bilang kita ini Bu butuh peningkatan kapasitas tentang hukum misalnya. Jadi kita memfasilitasi mereka untuk training tentang hukum. Hukum apa nih misalnya? Apakah hukum paralegal kah? Ataukah pendidikan tentang hukum kritis kah? Atau dan lain-lain ya. Sesuai kebutuhan mereka. Jadi SP Palembang kita tidak memaksa atau tidak misalnya kita nih punya cara kayak gini, tapi dalam hal ini bukan kebutuhan mereka. Nah, dalam hal ini kita tidak mau kayak gitu. Oh, balik lagi ke mereka ya. Kita sebagai fasilitator ya menyediakan misalnya mereka butuh apa kita kasih mereka gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian nih Bu. Udah selesai juga di penghujung wawancara kita ya. Terakhir tadi pertanyaan tentang solusi dari SP, tapi ternyata balik lagi SP menjadi fasilitator dan teman-teman yang ingin advokasi tadi lah yang harusnya datang ke SP itu ya. Tidak juga harus datang, cuman kayak gini deh sistemnya, bahwa misalnya perempuan akar rumput ini pengennya kayak gini misalnya. Jadi misalnya dia bilang bahwa kita punya data ini loh, tapi kita tidak bisa mendokumentasikannya dengan baik, atau tidak tahu data ini mau diapakan gitu. Jadi SP dengan dia memang menyediakan narasumber kah atau fasilitator kah yang memang benar paham gitu kan dengan tentang agraria misalnya. Jadi itu sih. Oke lah. Iya. Oke, mungkin cukup sekian Bu ya wawancara dari kami. Terima kasih sebaik-banyaknya telah meluangkan waktunya. Terima kasih Ibu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami tanyakan kepada Ibu. Mungkin lain kali kami boleh datang sini Bu ya. Oh boleh kapan saja. Asal kita ada di kantor kok. Oke siap, terima kasih Ibu. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.